Andai kan ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, aku keluar dari Islam, gampang banget kok mas. Karena kan aku masuk Islam karena logik. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kita akan bahas kali ini tentang Felix Xiao. Dia mengatakan bahwa dia mau masuk Kristen lagi, asalkan ada orang yang bisa menjawab tantangan dari Al-Quran atau tantangan dari Felix Xiao juga. Apa itu tantangannya? Tantangannya adalah membuat surat semacam yang dibuat oleh Quran. Nah, seperti ini video dari Felix Xiao. Maka ketika aku cari dalam Al-Quran, satu titik surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan ketika kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Aku bilang ini gila sih. Ini ada satu kitab, ya aku tahu ini klaim. Karena aku juga bilang pada Fatih Karim seperti itu. Apa yang membuat Al-Quran beda dengan yang lain? Yang lain juga ngeklaim. Tapi yang ini nantangin. Jadi ini satu-satu kitab yang ada challenge. Seolah-olah bilang gini, kalau kamu memang proud dengan akal kamu, atau kamu memang proud dengan apa yang kamu dapat selama ini, ayo datengin yang semacam dengan Al-Quran. Berarti ketika aku ngeliat itu, aku nggak tahu bahasa Arab dong mas. Dan karena itu aku dari tadi nggak pernah jelasin keistimewaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena waktu itu aku juga nggak tahu tentang bahasa Arab. Tapi aku mikir gini, ini serius nih. Di kepalaku, fair. Kepalaku yang berpikir dengan fair adalah, oke, fair kalau aku menganggap bahwa kalau ini memang benar-benar sebuah tantangan, artinya kalau besok nanti aku bisa punya sesuatu yang sama dengan Al-Quran, berarti aku tinggal ninggalin agama Islam kan? Tapi kalau ini tantangan sudah dari zaman dulu, dan tantangan ini sudah pasti juga kepada orang Arab, karena ini turunnya pada orang Arab. Harusnya orang Arab bisa dong. Kecuali kalau seluruh orang Arab berkonspirasi untuk terus kemudian, oke, kita iyain Muhammad yuk, biar kita jadi bangsa yang khusus nih di sini tuh nih. Tapi itu kemungkinan kecil, karena mereka ternyata berantem juga kan gitu kan ya. Aku bilang, oke, minimal ini adalah sesuatu yang aku nggak temuin dalam kitab-kitab yang lain. Dan sampai sekarang aku mikir mas, andai kan ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, aku keluar dari Islam, gampang banget kok mas. Karena kan aku masuk Islam karena logik. Begitulah kira-kira videonya. Kalau berdasarkan video tersebut, kita tahu bahwa sebenarnya tantangan itu memiliki beberapa hal penting yang harus kita tanggapi. Yang pertama jelas ya, keabsahan dari sebuah tulisan itu tidak bisa dibuktikan melalui tantangan. Bagaimana kita membuktikan sebuah tulisan misalnya di koran begitu membicarakan tentang bangsa ini, kemudian dibuktikan bahwa tulisan itu benar melalui sebuah tantangan. Ya, kalau bisa bikin yang sama kayak ini, kan nggak bisa. Kenapa? Karena sebuah keabsahan, sebuah tulisan itu dibuktikan melalui beberapa hal. Yang pertama jelas proses penulisan yang dapat dibuktikan. Dia bisa membuktikan nggak apa yang dia tulis. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya berarti belum tentu begitu loh. Dengan apa? Dengan bukti sejarah, manuskrip kuno atau kesaksian atau saksi mata di situ. Sehingga tulisan-tulisan itu menjadi benar karena memang benar apa yang ditulis. Contohnya teman-teman melihat sebuah kecelakaan di depan rumah. Kemudian teman-teman menulis. Nah, tulisan itu kemudian dibuktikan melalui apa? Ya melalui saksi mata, melalui hal-hal tertentu yang membuktikan bahwa oh benar ternyata ini. Tapi kalau hanya sebuah klaim ya nggak bisa gitu loh. Yang kedua itu keabsahan isi dengan argumentasi, kebenaran ilmiah, konsistensi logika dalam surat itu membuktikan kebenaran dari keabsahan dari sebuah tulisan itu. Ya contohnya kalau kita lihat itu, contohnya argumentasi ini bertentangan gak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu sejarah dan asal usul dengan bukti-bukti arkeologis, dokumen yang menunjukkan bahwa buku atau surat tersebut memang berasal dari sumber yang sah. Makanya karya ilmiah itu juga ada kutipan-kutipan. Kalau dalam karya ilmiah kemudian saya menulis bahwa saya terbang ke Amerika, tapi yang tahu hanya saya dan tidak ada pembuktian, ya itu sudah dipastikan bahwa itu hanya karangan saja begitu. Karena tidak bisa dibuktikan. Apakah saya bisa membuktikan bahwa saya terbang ke Amerika dengan mengatakan, ya sekarang kalau bisa kalian buat juga yang kayak saya punya? Ya kan nggak bisa begitu caranya.
Nah, selanjutnya, apa indikator surat yang dibuat itu menang dalam tantangan itu? Kan ditantang, bikinlah surat yang menyerupai atau yang lebih dari inilah. Nah, pertanyaannya itu indikatornya apa? Apa yang menentukan bahwa surat itu ternyata menang dalam tantangan ini? Kan tidak bisa kita kayak bilang contohnya gini, saya lagi buat teh, kemudian menurut saya teh saya enak, kemudian saya bilang ke orang-orang, buat teh yang lebih enak dari saya punya. Dan kemudian indikatornya nggak ada, entah wanginya kah, manisnya pas kah, atau apa-apa begitu. Kan ini tantangan abstrak, hanya suruh buat. Kalau suruh buat, beribu-ribu buku sudah dibuat, bahkan sebelum itu Alkitab udah ada. Dan Alkitab memiliki keluar biasaan yang nanti saya akan bahas. Jadi teman-teman, harus ada indikator dalam sebuah tantangan. Apa indikatornya? Contohnya lah ya, dalam lomba membaca puisi lah. Ini tantangan, mana yang bisa baca puisi lebih bagus dari saya? Silahkan, ayo lawan saya. Nah, kemudian untuk menentukan dia menang dalam membaca puisi ini apa? Ya pasti ada yang namanya indikator. Puisi terbaik itu apa? Sambil beberapa contoh aja ya. Ini indikator lomba baca puisi nih ya. Yang pertama artikulasinya. Nah, jelas apa enggak? Artikulasinya jelas enggak? Kalau jelas, oh berarti ini bagus. Intonasinya gimana? Naik turunnya nada bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum? Ya kan? Yang ketiga penghayatannya, apakah dia menghayati dalam membaca puisi itu atau menghafal saja. Kemudian mengekspresikan, kalau sedih apakah dia benar-benar sedih ataukah dia malah ketawa ketika sedih. Waktunya ketawa senyum-senyum malah dia tegang. Nah, ini ekspresinya juga harus menjadi indikator. Bahasa tubuhnya gimana? Apakah sesuai dengan apa yang dibaca atau ngelantur kemana-mana? Bahasa tubuhnya ataukah ada yang berulang-ulang gak jelas? Nah, 5 indikator ini kemudian ketika terpenuhi baru bisa menentukan, wah ternyata skillnya sama ini, ternyata tulisannya di dalam sama ini. Nah, itulah mengapa tantangan harus sediakan indikator untuk kita melihat apakah ini sama atau kurang atau lebih gitu, ya kan. Nah, inilah kenapa kalau kita lihat ya, indikator surat yang dibuat itu menang itu dalam tantangan itu apa? Kalau indikatornya kronologi, nah saya mau sampaikan nih. Kalau indikator sebuah surat itu menjadi benar atau lebih baik itu karena kronologinya, ya Alkitab jelas juara. Karena kronologi yang ada dalam Alkitab jelas. Contohnya dalam Kejadian itu ada penciptaan, Musa. Nanti sudah mulai-mulai di kitab Keluaran Musa, kitab Yosua, kemudian kita masuk ke hakim-hakim dulu, kemudian masuk ke raja-raja, kemudian nabi-nabi kecil dan seterusnya, kemudian Yesus. Wah, itu kronologi sekali dalam Perjanjian Lama. Kalau bicara bahwa surat-surat itu berdasarkan kronologi, wah kitab juara bosku. Kalau berdasarkan saksi mata, lebih juara lagi. Tulisan-tulisan Musa itu ditulis oleh Musa yang mengalami situasi itu sendiri. Dan kejadian Yesus disalib, kejadian Yesus membangkitkan orang mati itu saksi matanya ada semua. Juara Alkitab kalau bicara soal saksi mata. Kalau arkeologi, wah lebih juara lagi. Tempat-tempat di mana Yesus lahir, tempat di mana Yesus salibkan, masih ada semua. Bahkan kalau dibilang, wah ini penulisnya banyak tapi pesannya satu aja tidak kontradiksi, wah Alkitab juara dong kalau indikatornya ini. Yang kelima, banyak bukti tulisan sejarawan waktu itu. Nah, juara lagi Alkitab. Jadi tentukan dong, ditentukan itu indikatornya. Kalau hanya sebatas tantangan tanpa indikator yang jelas, ditantangnya di bagian mana ini? Nah, ini repot. Makanya ini kalau kita lihat argumentasinya Felix Yao, kalau dia memutuskan kemudian pindah agama masuk sebuah agama karena sebuah tantangan, ya kalau bagi saya semua orang bisa menantang lah. Tapi apakah semua orang bisa membuktikan? Oke, itu saja. Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.